Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai perayaan malam Paskah kita, mari kita pastikan handphone yang kita bawa dalam keadaan sudah off agar tidak mengganggu pada saat perayaan. Saudara-saudara terkasih, malam ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membuka dunia yang sama sekali baru bagi kita. Kristus yang sengsara dan wafat untuk menebus dosa dunia, malam ini kita rayakan kebangkitannya. Upacara malam ini terdiri dari upacara cahaya yang didahului dengan pemberkatan api dan lilin Paskah di depan pintu masuk gereja. Nanti lampu-lampu akan dipadamkan sebagai lambang kegelapan dunia akibat dosa dunia yang kemudian diterangi oleh cahaya Kristus. Lilin umat akan dinyalakan dari lilin Paskah, maka umat mohon bersabar dan menanti sambil berdoa. Bagian kedua adalah liturgi sabda yang berisi sejarah keselamatan. Saat itu lilin sudah dimatikan dan lampu-lampu sudah dinyalakan. Selanjutnya bagian ketiga liturgi baptis, di mana kita akan memperbaharui janji baptis yang pernah kita ucapkan. Diawali dengan litani para kudus dan pemberkatan air baptis serta air suci. Pada saat pembaruan janji baptis, lilin umat kembali dinyalakan dari lilin Paskah. Dan bagian terakhir kita memahkotai perayaan malam ini dengan perayaan Ekaristi meriah. Mari kita siapkan hati kita untuk upacara malam ini. Dan kami ingatkan bagi yang membawa hand sanitizer pada saat lilin menyala agar kita tidak menyemprot atau menggosokkan hand sanitizer di tubuh kita, karena hand sanitizer itu bahan yang sangat mudah menyala. Terima kasih. Mari kita berdiri dan menghadap ke belakang ke tempat pemberkatan lilin Paskah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada malam suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan baru. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul mengadakan tirakatan. Kita ikuti tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan memperbaharui janji baptis, memperbaharui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi, di mana kita diajak untuk senantiasa memulihkan seluruh keberadaan kita, baik diri kita, lingkungan, dan situasi di mana kita berada. Mari kita siapkan hati kita untuk merayakan Pijili malam Paskah malam ini. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pengantaraan putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyatakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa. Kepadanya lah kemuliaan selama-lamanya.
dan kekuasaan untuk selama-lamanya, sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya, yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, Syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah.
Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja diraja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat mau sungguh lewat anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya
sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantar Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersorak, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Tunggu mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan
membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbidari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Kita duduk. Saudara-saudari terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, maka marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah kita berdoa semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Kita dengarkan bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air."
untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menawai cakrawala itu langit, maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu Allah berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Lalu Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi hari kelima. Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantul. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal,
Sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umatmu yang telah engkau tebus agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan kedua. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut, dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insyaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara orang Mesir dan Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya, mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula. Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput, tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka.
Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nada ini bagi Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah ku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dialah ku puji Dia, Dialah Bapa-Ku, ku luhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dimenamkan ke dalam lautan berang. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan bacaan ketiga. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang
untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayamu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air
tinggikanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita memuliakan Allah dari lagu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
Bapak Ibu Saudara terkasih, selain kita membawa intensi doa, kebersamaan doa pribadi kita bersama dengan Eva, Adelit, kita bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh dialaminya pada hari ini. Sama dengan saudara-saudari kita, orang yang menitipkan doa yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga kita berdoa untuk Ibu Veronica Lince yang hari Sabtu rencana operasi jam 9 pagi tadi pagi. Semoga semua yang direncanakan baginya sehubungan dengan operasi tumor ini, operasi tumor di usus berjalan dengan baik. Serta juga mohon doa-doa bagi semua saja yang sakit. Juga kita mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului kita, utamanya Nenek Reda, Nenek Jene, Tiku, Timu, Esi, Francisca, Januarius, Jani, Maria Esther, Maria Daoli, Tri Antonina, Damianus Loar, Donatus, Simon, Justina, Maria Wonga, Markus, Mau, Petrus Wau, Wandelina, Adelia, Irfan, Sebastian, Noni Raba, Rukaya, Evitan, Nini Teh, Tan Arifin Handoko, AM Anis, Wesley Tunario, Roni Tunardi, Maria Rantelimbong, Tolni Tandiari, Antoni Adri, Gunawan, Ibu Yuli Tanto, Francisca Wirlan, Emilia Anioke, Teresia Palim, bersama seksi lansia dan kedukaan untuk senantiasa membawa dalam doa-doa. Juga Bapak Franciscus Luar yang telah berpulang 4 tahun yang lalu. 4 tahun meninggalnya Franciscus Fendi Haryanto, kemudian Kakak Jeffrey Yonas, Opa Teng Juitia, Oma Amelia Lenggo, Papa Daniel Yonas, Nenek Minasa, dan seluruh sanak keluarga kita. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Lewat kami semua yang telah mempersiapkan perayaan ini selama masa Prapaskah di tahun 2022. Semoga kami dibarui lahir batin agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Lewat seluruh tugas, pekerjaan dan pelayan-pelayan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Sehingga semakin terciptalah persaudaraan di antara kami umat-Mu. Hidup semakin solider karena kami semakin terbuka satu sama lain untuk saling meneguhkan dan menguatkan dalam hal untuk semakin menyempurnakan hidup kami. Lewat iman yang kami miliki, kami akan berusaha untuk semakin bersatu satu sama lain. Terlebih kami bersyukur bersama dengan Eva Adeli yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga usia yang Kau percayakan kepadanya semakin membuat dia dewasa, bijak, sehat walafiat, dan senantiasa mendapatkan apa yang dicita-citakan dan harapannya dalam seluruh kehidupan. Serta mohon doa kekuatan bagi mereka yang sakit, terlebih Ibu Veronica Lince yang rencana hari tadi jam 9 dioperasi. Moga-moga semua yang direncanakan baginya berjalan dengan baik
melalui para dokter, para perawat, siapa saja menanganinya, juga seluruh keluarga Kau teguhkan, dan kami bawa dalam doa-doa kami seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, terlebih yang kami intensikan dalam perayaan Ekaristi malam ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan epistola. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian-Nya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitan-Nya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup lagi bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya,
akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilau. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Lumayan, syukur masih bisa menyaut walaupun ini sudah jam 11 kurang 10 menit. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, salah satu yang diingatkan lewat perayaan pada malam hari ini, perayaan malam Paskah adalah perayaan malam Vigili, di mana kita mempersiapkan sebenarnya perayaan Paskah yang sesungguhnya yang harus kita rayakan besok.
Tetapi anehnya bahwa justru perayaan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang namanya malam Paskah itu adalah suatu perayaan yang luar biasa. Kenapa menjadi luar biasa, Bapak Ibu Saudara terkasih? Kita diantar dalam masa-masa di mana awal mula Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mungkin ada yang mengatakan tadi, kenapa kita harus gelap-gelap? Syukur-syukur sekali lagi kita tidak membacakan semua bacaan pada kesempatan ini dan dibagi dua. Ada 7 bacaan yang ada dalam perjanjian lama dan 2 bacaan dalam perjanjian baru. Untuk mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di dalam bacaan pertama dikisahkan langit dan bumi dan segala isinya, dan pada mulanya itu menjadi gelap. Tetapi sampai pada hari ke-6 semua itu menjadi baik adanya, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Semua jadi baik. Seandainya Taman Firdaus, Bapak Ibu Saudara terkasih, dan tatanan ciptaan Tuhan ini tetap seperti awal mula, maka mungkin kita tidak bisa membayangkan keberadaan kita sekarang ini. Karena menurut kitab suci, Adam dan Hawa pada saat sudah tidak setia lagi kepada Tuhan, mau dan ingin untuk menyamai dirinya dengan Sang Penciptanya, maka pada saat itulah dia merasa malu. Lalu Tuhan mengatakan, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Oh, pada saat itu manusia ternyata tahu bahwa dia telanjang setelah dia berdosa. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena manusia Adam pertama mau dan ingin sama dengan penciptanya lewat bujukan setan yang digambarkan dengan ular. Dan sebenarnya kisah itu seandainya dibacakan sampai pada 7 bacaan di perjanjian lama, itu akan menjadi lengkap. Tetapi karena situasi, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau dan ingin yang praktis saja. Saya tidak mau mengulas terlalu jauh hal ini. Saya hanya mau menggambarkan kepada kita. Tentu banyak yang berharap kenapa kita gelap-gelap, kita mau membaca tidak begitu jelas dan seterusnya. Dari kegelapan inilah Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau mengajak kita untuk mau melihat dan merenungkan betapa nikmatnya hidup di dalam terang dan cahaya. Maka digambarkan dalam seluruh situasi kita tadi, bahwa pada saat manusia jatuh ke dalam dosa setelah mengingkari janjinya dengan Tuhan, maka manusia jatuh ke dalam dosa, terjadilah kegelapan kembali. Tetapi kasih Allah terus menerus, dan itu diuraikan dalam bacaan-bacaan kita dengarkan pada kesempatan ini. Kalau saya mau mencoba untuk menelusuri hal itu dan melihat sebagai bacaan pertama dari kitab penciptaan, langit dan bumi dan segala isinya dan semuanya itu menjadi baik. Kemudian bacaan kedua, dibutuhkan korban Abraham leluhur kita untuk memulihkan kita. Kemudian bacaan ketiga adalah orang Israel yang berjalan di tengah laut yang sudah kering. Bacaan keempat itu adalah karena kasih Tuhan penebusmu akan senantiasa engkau keluar dan diberikan kekuatan. Kemudian dalam Yesaya sebagai bacaan kelima, datanglah kepadaku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, dan itulah dalam diri Yesus Kristus sebenarnya. Kemudian bacaan ketujuh, kita baru kita berjalanlah dalam semarak Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Lalu bacaan ketujuh, aku akan mencurahkan air jernih ke atasmu dan kamu akan kuberi hati yang baru. Dari sana lalu kita masuk dalam
bacaan perjanjian baru Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati dan tidak akan mati lagi, sehingga hal itu disaksikan dalam bacaan Injil oleh Lukas pada hari ini. Maka dari sini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya mengajak kita untuk boleh merenungkan pada kesempatan ini kejutan di pintu kubur yang kosong, di mana manusia adalah makhluk yang lahir dan akhirnya dia harus mati. Itu yang pertama. Satu kepastian bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa kita lahir ke dalam dunia ini, satu kepastian bahwa suatu saat kita akan mati. Lalu demikianlah sampai pada pertengahan tahun 33 sebelum tahun 33 Masehi, kubur itu menjadi prasasti ketidakberdayaan manusia di hadapan maut. Setiap kubur itu baik sederhana dan murah maupun megah dan mahal itu menjadi tempat yang sungguh berakhirnya segala kebanggaan kehidupan, berakhirnya segala perjuangan dan segala usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya. Siapapun tak berkutik di hadapan kebisuan dan kegelapan makam. Dan saya berharap itulah yang boleh kita gambarkan pada saat lampu belum menyala. Tetapi ada secercah harapan, ada lilinnya dinyalakan. Itulah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sepertinya kita sedikit lebih mengarahkan perhatian kita, kapan terang ini datang dan seterusnya. Supaya kita sungguh-sungguh bisa melihat cahaya yang sebenarnya. Dan itu terjadi pada diri Yesus Kristus. Segala gelar dan kehormatan, jabatan, uang, koneksi, kolusi, dan nepotisme, serta ilmu, sihir, dan sebagainya, itu ternyata tidak mampu menahan yang namanya kematian. Siapapun dan apapun pasti akan mengalami kematian. Lalu dari semuanya ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita senantiasa dalam berbagai rupa dan hal-hal yang lain, sungguh gambaran kubur ini sangat mengerikan. Di kubur para kerabat hanya bisa kita meratap saudara yang mati. Maka bersama Paulus setiap orang hanya dapat menjerit, "Aku manusia celaka, siapakah yang dapat menolong aku?" Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di pintu kubur yang kosong, Allah membuat kejutan untuk manusia. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang-orang mati? Dan melalui Yesus putranya yang menjadi anak manusia, beliau menunjukkan bagaimana caranya agar manusia yang mati tidak harus binasa dan membusuk di dalam kubur. Ia menunjukkan bahwa ada kematian yang bukan nasib yang menimpa manusia, tetapi sebagai tindakan untuk mempertahankan dan melipat gandakan hidup yang sebenarnya, yaitu hidup dalam keimanan, dalam keyakinan dan kepercayaan sungguh kepada Yesus yang telah bangkit. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan banyak buah. Dalam Yesus Kristus, Allah menunjukkan cara membuat kematian fisik sebagai materi dalam totalitas hidup yang tidak dipertahankan di dalam genggaman tangan manusia yang bodoh dan egois, tetapi sebagai benih hidup abadi yang ditaburkan di atas bumi agar di bawah sinar dan siraman rahmat Allah mekar dalam hidup yang tak dapat mati. Kematian pun tak akan mampu melenyapkan hidup yang ditaburkan dan berkembang sesuai dengan sabda dan kehendak Allah sendiri. Saya mempunyai keyakinan Bapak Ibu Saudara terkasih apa yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa percaya kepada aku akan memperoleh kehidupan kekal. Tetapi ternyata untuk memperoleh kehidupan kekal tidak semudah yang kita pikirkan. Dibutuhkan suatu perjuangan,
dibutuhkan suatu usaha, dibutuhkan komitmen terus-menerus untuk belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan. Seperti pada saat pandemi melanda dunia ini, sampai kepada kita ketakutan yang sungguh-sungguh membuat kita harus terkurung di rumah. Itu adalah masa-masa gelap bagi kita yang mungkin mengalami hal ini. Maka kalau malam ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita boleh diperkenankan untuk merayakan Paskah, maka kita harus mensyukuri hal ini. Kita harus sadar dan percaya bahwa kehendak Tuhan pasti akan terlaksana bagi setiap kita anaknya, bagi setiap kita manusia, sebagai citra dan gambarannya, asal kita mau dan ingin bangkit dari seluruh situasi kita. Kubur kosong membuka cakrawala hidup manusia, baik ke masa lampau maupun ke masa yang akan datang. Di pintu kubur ini, orang perlu belajar nilai masa lalu untuk masa depannya. Saya selalu mengatakan, kita harus berani belajar dari pengalaman kita apapun itu. Dan pastilah, kalau pikiran kita masih normal, kita tidak mau jatuh ke dalam dosa dan kesalahan yang sama dalam kehidupan ini. Maka lewat itulah hidup kita akan semakin diperbaharui untuk menuju ke masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jika manusia sungguh-sungguh meyakini bahwa di dalam Kristuslah ada keselamatan kekal, maka lewat itu pula kita diingatkan untuk senantiasa datang kepadanya. Dan kiranya kedatangan kita di hadapan Tuhan itu didorong oleh kekuatan sabdanya sendiri. Jika manusia yang senantiasa mau dan sungguh merasakan hal itu dengan nyata dalam kehidupan, maka apa yang dikatakan oleh Yesus, menyadari kesatuan dan persatuan itu dibutuhkan tanda dan simbol, dan tanda dan simbol itu dinyatakan dalam dirinya sendiri. Dengan bersatu sepenuhnya dengan Dia, dengan menyambut tubuhnya sendiri. Untuk itulah kita rayakan hari suci dimulai dengan perjamuan malam terakhir, di mana Yesus memberikan seluruh dirinya demi keselamatan dunia. Dia menumpahkan darahnya untuk mau menebus dosa segala seluruh umat manusia dan setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk semakin menyadari hal itu, maka kita harus sungguh bersatu dengan Dia dengan menyambut tubuhnya sendiri. Untuk itulah dalam Gereja Katolik selalu diingatkan kesempatan yang paling indah dan sungguh menjadi tanda rahmat bagi kita, mulai dari masa prapaskah sampai pada masa Paskah. Dosa apapun yang kita buat yang seringkali menjadi penghalang untuk bersatu dengan Dia, mendapatkan dispensasi sejauh kita membuka hati kita untuk mau bersatu dengan Tuhan. Dari penghayatan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya meyakini bahwa sekecil apapun keyakinan itu dalam diri kita akan tetap disempurnakan oleh Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan kita terlalu takut dengan hal yang sangat buruk dalam dunia ini, salib kehidupan yang kita pikul. Mari bersama dengan Yesus sungguh berani untuk mengalahkan semuanya itu dengan semangat baru. Moga-moga lewat seluruh pengalaman-pengalaman kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semakin bersatu dengan Kristus yang telah menguasai maut, bangkit dari antara orang mati, dan bagi kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, satu bonus untuk kita pada malam hari ini selain
memang sudah agak jauh malam. Maka pada kesempatan ini, karena air baptis dengan air suci itu sudah diberkati dan belum ada yang goyang dan kosong, maka liturgi itu kita langkai saja sehingga tidak ada pemberkatan air baptis dan air suci pada kesempatan ini. Dan lewat air suci dan air baptis yang sudah diberkati, kita akan memperbaharui janji baptis kita di hadapan Tuhan. Untuk itu lilin kita akan dinyalakan dan kita akan memperbaharui janji iman kita di hadapan Tuhan. Misdinar jalakan lilin umat. Mari kita berdiri. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu, kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi, apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara-saudari menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara-saudari menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Menyatakan keyakinan kepercayaan di hadapan Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi?
Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahkan kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk itulah sekarang kita akan diperciki dengan air baptis. Sementara itu diiringi dengan lagu. Saya minta salah satu dua prodiakon untuk pemercikan. Puji syukur 592, 592. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau anggap dosa kami, Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan ulang untuk hidup bahagia dalam Setelah kita memperbaharui iman kepercayaan kita, maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni
agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau semakin mempersatukan kami umat-Mu yang Kau kumpulkan dan Kau himpun di dalam wilayah paroki Kristus Raja Andalas untuk semakin bersatu satu sama lain, saling memahami dan saling mengerti, didorong oleh kebangkitan Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus, sebagai Raja kami dan pelindung paroki kami, sehingga sungguh terciptalah persaudaraan dan hidup solidar satu sama lain, sehingga karya kerajaan semakin dinikmati oleh orang-orang lain di tengah-tengah masyarakat kami wilayah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya, namanya Eva, yang boleh Kau merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Semoga usia yang Kau tambahkan kepadanya semakin membuat dia hidup semakin dewasa, semakin bijak, penuh rahmat, keramahan dan kebahagiaan, kesuksesan dalam seluruh usaha, rencana-rencana mereka bersama keluarga, dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami semua saja yang mengalami sakit penyakit. Terlebih Ibu Veronica Lince yang hari ini tadi rencana dioperasi. Semoga semua yang direncanakan baginya operasi berjalan dengan baik. Tuntun para dokter, para perawat, siapa saja yang menanganinya, semuanya itu sungguh menjadi tanda penyembuhan, pemulihan bagi Ibu Veronica Lince. Teguhkan dan kuatkan dia dalam seluruh proses penyembuhan ini bersama seluruh keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, penuh belas kasih, terlebih juga mereka yang sudah mendahului kami, yang kami intensikan dalam doa misa pada kesempatan ini. Semoga mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Nenek Reda, Jene, Siku, Imu, Esi, Francisca, Januarius, Jani, Maria Esther, Maria Daoli, Sri Antoni,
Antonina, Papa Damianus Luar, Donatus Mbako Simon Wora, Justina Sue, Maria Wonga, Markus Mau, Petrus Wau, Wandelina Adelina Bafa, Irfan Sebastian, Noni Raba Rukaya, Evitan Niniten, Tan Arifin Handoko, AM Anis, Wesley Tunario, Roni Tunardi, Maria Rantelimbong, Tony Tandiari, Antoni Andri Gunawan, Ibu Yuli Tanto, Francisca Wirian, Emilia Ani Oke, Teresia Palim, Papa Franciscus Luar, Franciscus Fendi Haryanto, Kakak Jepri Yonas, Opa Teng Juitia, Oma Amelia Lenggo, Daniel Yonas, Nenek Minasa. Semoga mereka yang kami dalam doa-doa kami boleh menikmati perjamuan yang kudus bersama para kudusmu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita setelah kita mempersiapkan perayaan malam ini lewat masa Prapaskah. Mari kita datang di hadapan Allah untuk menyampaikan doa dan harapan kita masing-masing. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu masuki Paskah Raya abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Selanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Puji syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Yesus sudah dimuliakan, mari kita wartakan. Roh-Nya mendampingi kita, mari kita wartakan. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur
syukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada malam ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Wafatnya menghancurkan kematian dan kebangkitannya menghapus kembali kehidupan kami. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan para malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau, Bapa penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuada, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa kami, terlebih mereka yang sakit, mereka yang berulang tahun, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini,
bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa-doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu ini, yang kami sampaikan kepadamu juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan
muliakan hingga Engkau Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah Kristus Putramu dipenuhi dengan segala rahmat dan berkat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa-doa kami, yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai, juga seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, dan memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Berilah kami damai, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Kristus anak domba kita sudah dikorbankan. Marilah kita merayakan pesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah malam ini. Maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu, memperjuangkan hidup melaksanakan seluruh rencana pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Biarlah kami semakin bersatu dan semakin memperbaharui diri dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan penyampaian sekaligus ucapan dari Bapak Ketua Depas. Ada Bapak Ketua Depas kah? Ternyata dia sudah ikut misa pertama tadi. Maka proyek pembangunan sudah jalan ya. Izinkan saya sejenak menyampaikan ucapan selamat merayakan malam Paskah pada tahun ini, malam Vigili. Ucapan Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar juga kepada seluruh umat di wilayah Keuskupan Agung Makassar. Saya bersama dengan Pastor Agus Matasak, bersama dengan Dewan Pastoral Paroki dan seluruh pengurus Dewan Pastoral Paroki mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua yang boleh merayakan pada malam ini dalam malam Vigili. Sekaligus juga mengungkapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada kita semua seluruh umat yang telah mengambil bagian dalam perayaan pada malam ini. Perayaan kita berjalan 2,5 jam, padahal itu litani dan pemberkatan air suci serta air baptis itu sudah kita langkai. Maka tadi dalam misa pertama itu 3 jam. Berangkat dari pengalaman itu tentu kita akan memikirkan tahun depan. Secara khusus Bapak Ibu Saudara terkasih seluruh pelayan mulai dari hari Minggu, daun palem sampai pada malam hari ini, kelompok kor kita 2 kelompok kor yang setia mendampingi kita dan menyemarakkan perayaan sampai pada malam hari ini. Kepada kelompok kor Kredo kita aplaus untuk mereka. Saya selalu suka mengambil perayaan semakin malam semakin nikmat. Dan saya dengar, mohon maaf kalau saya bandingkan tadi lagu waktu misa pertama dengan misa kedua ini, misa kedua jauh lebih semangat. Kita ulangi lagi tepuk tangan. Karena saya mengikutinya dari jauh, tapi tadi agak ragu-ragu waktu misa pertama, tapi malam ini sungguh sejak dari awal mereka semangat walaupun mungkin sudah lapar. Jadi sekali lagi, lalu kelompok kor yang kedua dari wilayah 3 ya, tetapi hampir orangnya juga sama. Dan selalu, dan inilah yang kita coba lewat seksi liturgi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti pemberkatan gereja kita, paling tidak kami mengharapkan setiap wilayah membawakan kornya
sehingga kita bisa mengambil atau bisa menyampaikan kepada paroki-paroki lain untuk bisa mengambil bagian, tetapi kita yang harus siap lebih dahulu. Ini sudah dicadangkan oleh seksi liturgi. Jadi sekali lagi mereka dalam keterbatasan waktu tentunya untuk latihan, tapi malam ini sungguh saya rasa bahwa lewat perayaan yang kita rayakan dipuncakkan pada malam hari ini, kornya juga menurut saya sangat bagus dan semua suara itu full keluar. Ini tentu menjadi penyemangat dan membuat kita walaupun ini sudah jam 12 tetapi saya rasa bahwa kita tidak terlalu jenuh untuk boleh perayaan pada malam ini. Dan saya ingatkan ke depan dalam perayaan Natal, perayaan Paskah itu kalau kita sungguh-sungguh mau menghayati hal itu dan dicoba untuk melihat secara keseluruhan bacaan minimal 3 jam memang. Kecuali kalau kita hanya mau membaca rubrik saja dan mencoba untuk melihat dipotong-potong saja, maka ini akan sedikit lebih sulit. Tetapi kita akan lihat ke depan lagi hal ini. Kemudian kepada kita semua tanpa kecuali, baik petugas keamanan, semua seksi, semua yang terlibat, pada kesempatan ini kepada kita seluruh umat, baik yang sudah terikat di paroki ini maupun yang berasal dari paroki lain yang boleh hadir karena kita tidak memakai kartu dan kita tetap terbuka. Sekali lagi kepada kita semua, kami ucapkan limpah terima kasih. Selamat memasuki masa Paskah di tahun 2022. Moga-moga yang menjadi kerinduan dan harapan kita semakin boleh kita nikmati, dan ini akan kita coba upayakan ke depan bersama-sama dalam segala perencanaan-perencanaan kita. Cukup banyak yang mengambil bagian yang membuat perayaan pada malam ini cukup semarak. Dekorasi juga berjalan dengan baik, para ibu-ibu kita semuanya terlibat, para misinar, pembaca, prodiakon, kolektan, pokoknya kita semua utamanya dari pihak keamanan kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Siapa tahu besok mereka tidak datang lagi. Melalui seksi keamanan, tolong sampaikan salam hangat kepada mereka semua. Saya kira ini sekali lagi tanpa kecuali kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih dan sekaligus juga permintaan maaf jika masih ada yang mungkin belum sempurna. Mari kita saling mengingatkan dalam soal ini. Sekali lagi kita baru mau belajar lagi bersama-sama sehingga mudah-mudahan ke depan kita akan semakin menata kebersamaan kita terlebih dalam perayaan-perayaan ini semakin lebih bagus lagi. Saya kira itu saja dulu yang saya boleh sampaikan, ini sudah lewat tengah malam. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan. Satu yang mungkin secara khusus juga organis kita ini cukup menunjang KOR ini untuk bisa berjalan dengan baik dan semangat. Saya kira ibu saya baru lihat rupanya baru datang dari Jakarta dan dia sudah mulai latihan bersama dengan kelompok KOR Credo dan juga seluruh umat. Kita tepuk tangan untuk ibu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita satukan hati kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah tahun 2022 ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa.
Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan putra tunggalnya, memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah malam ini dengan gembira, saudara-saudari di antara Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan